Cowok ini pingin nyocol coklat di pabrik supaya gratis, tapi tiba-tiba dia malah masuk ke dalam tangki coklat tersebut. Di situ semua pekerja yang ada di situ langsung telepon polisi karena si cowok tersebut terjebak di dalam situ dan kesedot. Kalau diangkat makin kesedot. Para polisi udah mencoba untuk menolong orang tersebut, tapi tetap gak bisa. Setiap ditarik dia itu makin berat ke bawah. Bahkan polisinya hampir masuk juga ke dalam situ. Sampai tiba-tiba di sini ada polisi yang pintar banget. Dia mau masukin cairan lain yang membuat coklat tersebut tidak menyedot manusia itu. Awalnya semua orang bingung, tapi ternyata hal itu berhasil. Cowok itu pun berhasil dikeluarkan dan dia jadi parno gak mau makan coklat lagi selama-lamanya. Setiap hari suaminya yang vampir selalu minta darah dari istrinya, tapi istrinya gak pernah mau kasih. Istrinya selalu bilang, aduh nanti dulu ya. Pas suaminya udah mau lagi minta darah, terus istrinya nolak terus. Sampai akhirnya lama-kelamaan istrinya kasihan banget sama suaminya. Istrinya udah siapin lehernya untuk dia ambil darahnya karena suaminya kelaparan. Ternyata suaminya gak mau darah dari istrinya, tapi mau snack dari istrinya yang istrinya selalu makan. Akhirnya istrinya malah kena mental karena selama ini dia cuma kepedean doang. Bocil ini sengaja selalu buka tali sepatunya supaya ayahnya bisa pakein dia tali sepatu. Itu semua karena dia butuh banget perhatian dari ayahnya. Sampai tiba-tiba ayahnya nggak pulang-pulang kerja dan bocilnya masih buka tali sepatunya. Dimana pas mereka tahu ayahnya itu kecelakaan di tempat kerja, makanya nggak pulang-pulang. Bocil ini sedih banget, dia udah sengaja buka tali sepatunya supaya ayahnya bisa pakein, tapi ternyata ayahnya udah gak bisa pakein lagi. Karena kecelakaan tersebut membuat ayahnya kehilangan tangan yang mana dia itu gak bisa mengikat tali sepatu anaknya lagi untuk selama-lamanya. Tante-tante ini selalu bikin dirinya itu kepleset saus supaya dia dapat makanan gratis. Jadi tante-tante penipu ini dimanapun dia gak pernah bayar. Soalnya dia selalu membuat dirinya tersiksa di tempat makanan tersebut. Jadinya dia itu digantiin dan gak perlu bayar, bahkan malah mendapatkan uang. Dia itu sering banget menipu banyak orang karena itu yang dilakukan untuk bekerja. Kalau ada orang lagi parkir terus mau mundur, biasa dia itu akan ada di belakangnya pura-pura ketabrak supaya mendapat uang ganti rugi yang banyak. Lama-kelamaan dia punya uang banyak banget, bisa miliaran. Terus pas dia melakukan itu sama nenek-nenek, tiba-tiba semua polisi datang. Tapi ternyata salah satu polisi itu udah pernah menangani kasus dia kalau dia itu adalah penipu dan maling. Akhirnya dia ketahuan dan malah dikerjain sama polisinya, pura-pura dibawa ke rumah sakit. Jadi ketakutan deh dia ketahuan. Bocil ini maksa pingin pinjem pistol asli ke ayahnya, tapi ternyata akhirnya tuh parah banget guys. Jadi bocil ini minjem pistol, terus ayahnya bilang pistol aku itu bukan untuk mainan. Tapi tiba-tiba ayahnya kaget banget pas tahu bocilnya itu mengetahui tempat pistol dia sebenarnya dan dia akan mengambil pistol tersebut. Ayahnya udah bilang jangan, tapi bocilnya bilang aku pengen melindungi ibu karena kamu itu gak selalu ada di sini ayah. Sampai akhirnya si ayahnya baru menyadari kalau dari tadi dia itu cuma berhalusinasi aja, anaknya udah benar-benar meninggal. Karena waktu itu bocilnya mengetahui tempat pistol ayahnya, terus dia gak sengaja menembak dirinya sendiri. Jadi ayahnya masih merasa bersalah banget. Dan akhirnya dia berhalusinasi terus. Manusia ini seneng banget diculik sama alien, tapi mereka itu dipaksa makan sayur. Jadi si alien itu nggak kasih mereka daging sama sekali. Namun manusia ini awalnya bingung kan kenapa nggak ada daging. Tapi ternyata aliennya baru tahu kalau manusia ini adalah pemakan daging yang parah banget. Aliennya langsung jijik sama manusianya, tapi manusianya malah nggak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya aliennya kasih dia kesempatan terakhir nanya bajunya dia terbuat dari apa. Pas si aliennya tahu kalau bajunya mereka itu terbuat dari bulu domba dan kulit binatang, si alien langsung balikin mereka ke bumi dan manusia ini harus kembali menjalani hidupnya di bumi padahal dia udah pada bosen. Cewek ini ditakutin sama semua orang karena matanya sebelah tuh putih semua. Bahkan bocil-bocil aja ngeliatin dia kayak ngeliat setan. Di situ dia jadi ingat kejadian yang membuat matanya seperti itu. Itu karena dia itu lagi bekerja. Terus dia itu takut banget bertanya sama bosnya karena dia takut diomelin. Akhirnya dia nggak sengaja menumpahkan cairan kimia yang terkena ke matanya sehingga membuat matanya menjadi putih semua dan rusak. Pesan moralnya, jangan takut bertanya ya guys, kalau nggak kalian sesat di jalan bisa terjadi hal kayak gini. Sebuah ikan kecil dideketin tiba-tiba malah berubah menjadi hiu. Jadi ada seorang bocil minta ayahnya untuk ngebut karena ngelihat ada ikan di depan mobil ayahnya. Karena ayahnya tahu bocilnya itu suka banget sama ikan, akhirnya ayahnya ngebut dong. Tapi tiba-tiba ikan itu berubah menjadi hiu. Ternyata ikan itu menjaga mobil yang di depannya
supaya mobil belakang tidak terlalu dekat dan nantinya tidak menimbulkan kecelakaan. Jadi siapapun yang mendekat ke mobil tersebut dan tidak memberikan jarak, ikan tersebut akan berubah menjadi hiu. Seorang ibu kaget banget ngelihat anaknya ternyata berubah menjadi lebih tua dari dirinya. Jadi ibunya kaget ngelihat ada cewek yang tua banget pakai baju dari anaknya. Ibu dan adiknya bahkan nggak mengenali dia sama sekali. Tapi dia ngaku kalau dia itu adalah anak dari ibunya. Ibunya pikir kalau ini adalah orang asing aja, tapi ternyata ini beneran anaknya dia. Anaknya itu menggunakan obat-obat terlarang, sehingga akhirnya membuat wajahnya tua dan tidak dikenali sama keluarganya sendiri. Makanya pesan moralnya jangan menggunakan obat-obat terlarang ya, karena itu bisa merubah keluarga menjadi orang asing. Guys, tertangkap kamera anak kecil ini minta tolong dan sedang menyelamatkan diri. Jadi anak ini bernama Graydon yang sedang berjalan pulang dari pelatihan bola basket. Tiba-tiba ada dua pria yang sedang mendekati dia dan menyuruh Graydon untuk masuk ke dalam mobil dengan imbalan dikasih permen. Hal itu membuat Graydon curiga banget dan langsung berlari menuju pintu rumahnya. Di sini terlihat banget dia sedang mengawasi sesuatu juga di sana. Bahkan Graydon tuh berani banget mencoba untuk melempar batu ke mobil tersebut. Setelah ini dia melarikan diri ke tempat aman di rumah tetangga. Nah, karena pintunya kebuka, dia langsung masuk menutup pintu dan menguncinya. Dan untungnya Graydon selamat dari orang di dalam mobil tersebut. Guys, anak manja banget ini nangis-nangis karena dibeliin iPhone sama orang tuanya. Jadi nggak hanya nangis saja, tapi dia juga marah banget. Padahal ibunya udah mengantri di iBox berjam-jam untuk dia. Tapi dia malah bilang nggak ada yang nyuruh kamu. Karena dia tuh kesel banget dibeliin iPhone 3. Karena menurut dia saat itu aja, iPhone 3 tuh udah jadul banget dan ketinggalan zaman. Guys, kalau kamu sahabatan sama buaya, kamu bisa dibayar. Dimana pekerjaannya tuh namanya pawang buaya. Jadi setiap hari kamu kerjanya itu cuma bermain-main dengan geng buaya ini. Dan nantinya atraksi-atraksi itu akan ditonton sama banyak orang. Biasa untuk jadi pawang buaya ini kamu harus tetap tenang dan tetap mendominasi. Jadi buayanya itu nggak akan nyakitin kamu dan malah takut sama kamu. Karena lama-kelamaan buaya itu akan beradaptasi dengan pawangnya dan mereka jadi sahabat. Seorang ayah rela matahin kakinya sendiri supaya nggak gantiin popok anaknya. Jadi ayah ini benar-benar benci banget sama anaknya karena merasa anaknya itu berisik dan nyebelin banget. Dia kayak nggak pernah sayang sama anaknya sama sekali. Bahkan dia itu ogah banget gantiin popok dari anaknya yang membuat dia sampai terjatuh dan kakinya patah. Ternyata nggak hanya nggak sayang sama anaknya aja, dia juga selingkuh. Si istri ini jadi kesel buat apalagi dia mempertahankan suami seperti ini yang nggak bisa jadi suami dan nggak bisa juga jadi ayah. Akhirnya cewek ini memutuskan untuk mengusir dia aja karena nggak ada untungnya dia menyimpan suaminya yang nggak tahu diri kayak gini. Setiap hari seorang suami ilangin tato di tangan istrinya soalnya ditulis nama mantan dong. Jadi pasangan ini baru malam pertama saat sang suami itu mau buka tangan dari istrinya, dia benar-benar kaget banget karena ada nama mantan dari istrinya yang ditato di tangan. Si suami berusaha untuk hapus tatonya, tapi dia sampai ke dokter aja nggak sanggup. Akhirnya dia berusaha untuk merelakan tato di tangan istrinya. Tapi tiba-tiba dia lihat di bahu istrinya ada tato nama mantan yang lain. Di situ suaminya benar-benar kesel banget. Satu rumah sakit nggak ada yang percaya kalau pasangan ini bisa melahirkan bayi yang sehat dan tidak pendek. Jadi memang pasangan ini memiliki kelainan di mana tubuh mereka itu pendek. Tapi si ibu yakin kalau dia itu bisa melahirkan anak yang sehat. Walaupun di rumah sakit dia itu udah jadi bahan gosip kalau dia itu sulit banget melahirkan anak yang sehat. Sampai tiba-tiba mereka semua kaget banget saat bayinya keluar, bayinya itu benar-benar normal. Semua orang pun kaget, bahkan ibu ini yang tadinya percaya anaknya sehat juga kaget banget. Tapi ternyata karena kepercayaan dari seorang ibu bisa melahirkan sebuah keajaiban.